Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk anak-anak kelas 11 Busana 2 dan Busana 3. Selamat pagi untuk kelas 11 Busana 1. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Baik? Kalian kangen tidak dengan keadaan seperti ini? Ya, ini adalah keadaan sekolah kamu yang sudah sekian bulan kalian tinggalkan karena kalian harus belajar di rumah, harus belajar dari rumah ya. Inilah kondisi SMK 24 saat ini yang insya Allah selalu kalian rindukan. Anak kelas 11 Busana, alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari mengenai kompetensi dasar pembuatan job sheet tentang pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk ya. Apa itu job sheet dan bagaimana cara membuatnya, nanti kalian bisa saksikan pada PPT yang akan Ibu berikan dan akan Ibu posting di Google Classroom. Silahkan kalian simak dan perhatikan, lalu apa tujuannya pembuatan job sheet ini, semuanya akan ada di PPT yang akan Ibu sampaikan dalam GCR. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Busana, mari kita simak apa sih yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita hari ini akan belajar mengenai kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 3.4, menganalisis rancangan atau lab sheet pembuatan sulaman fantasi dalam suatu produk. Kemudian yang kedua, kalian nanti membuat rancangan atau lab sheet pembuatan sulaman fantasi dalam suatu produk. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini ya. Kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah kalian bisa menelaah rancangan atau lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk yang nanti akan Ibu berikan contoh bagaimana cara membuat lab sheet tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi rancangan atau lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk. Dan yang ketiga yaitu kalian nanti harus bisa menentukan rancangan atau lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk. Dan yang terakhir adalah merancang rancangan atau lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk. Anak-anak Ibu kelas 11 Busana, dari tujuan pelajaran kali ini bahwa endingnya nanti kalian harus bisa membuat lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk. Kelas 11 ya, pembelajaran kali ini bukan hanya untuk praktek pembuatan sulaman fantasi, akan tetapi kalian nanti setiap kali praktek kalian harus membuat lab sheet seperti ini. Contohnya, setelah kalian membuat sulaman fantasi ini, kalian nanti akan membuat sulaman aplikasi sama ya. Langkah ini KD 3.4 dan 4.4 ini akan kalian laksanakan terus-menerus sampai dengan praktik membuat sulaman pita ya. Jadi lab sheet ini harus selalu dibuat sebelum kalian praktek. Oke, mari kita simak apa itu lab sheet ya. Ya, lab sheet ini adalah judul dari PPT Ibu ya, penyusunan lab sheet ya. Yang pertama, pengertian dari lab sheet. Lab sheet adalah lembar kerja yang berisi tugas dan panduan pada saat praktek. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap kali kita akan melakukan sesuatu, setiap kali kita akan berbuat sesuatu, kita harus punya panduan terlebih dahulu.
ya. Contohnya, kalau kita mau belajar pun di sekolah ada panduannya. Kalian harus datang pagi-pagi 6.30 harus sudah di sekolah, ya. Kemudian pembelajaran diawali dengan pembacaan tadarus atau doa bersama bagi yang beragama non-Islam. Nah, itu adalah salah satu panduan yang ada di tata tertib SMK Negeri 24 Jakarta. Begitu pula pada saat kalian praktek. Ya, sebelum kalian membuat suatu produk, kalian harus membuat dulu panduannya. Nah, panduan itu disebut dengan lab sheet, atau mungkin kalian waktu kelas 10 sudah mengenal yang disebut dengan job sheet. Ya, oke. Apa saja yang harus ada di lab sheet tersebut? Ya, yang pertama tentunya judul. Ya, judul itu harus ada di setiap pembuatan lab sheet yang akan kita buat. Contoh judul kali ini yang akan kalian buat adalah pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk. Produknya nanti disebutkan ya anak-anak ya. Contohnya misalnya produknya bisa yang kayak kemarin masker ya. Kemudian bisa saja misalnya pada jilbab atau kerudung, atau bisa juga pada taplak meja, pada tote bag ya. Tote bag, aduh busunya sampai ke selayok ya. Pada handbag, busunya lebih suka pakai handbag ya. Kemudian atau pada sarung bantal kursi. Nah, itu adalah contoh-contoh busana ataupun lainan rumah tangga yang bisa kita terapkan sulaman fantasi. Kemudian yang kedua yang harus ada pada lab sheet yaitu informasi singkat mengenai kompetensi dasar yang akan dipraktekkan. Ya, contohnya di sini kalau kita akan membuat sulaman fantasi, tentunya ya apa itu sulaman fantasi itu sendiri, ya. Kemudian ciri-cirinya apa gitu, keunggulannya apa. Kalau misalnya dikerjakan seperti ini, akibatnya apa? Nah, itu adalah informasi singkat mengenai kompetensi dasar yang akan dipraktikkan. Kemudian yang ketiga tentunya di dalam lab sheet harus ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, kalian bisa membedakan kan antara alat dan bahan? Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ini harus selalu ada pada setiap lab sheet. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah kerja praktik. Ya, langkah-langkah kerja praktik ini standar untuk setiap kali pembuatan sulaman ya. Hanya saja mungkin kalian yang lebih kreatif disertai dengan gambar-gambar cara pembuatannya. Contoh misalnya nanti di dalam contoh lab sheet busunya ada sedikit gambar ya. Nah, nanti kalian bisa kembangkan supaya mendapatkan yang terbaik ya. Oke, kita lanjut ke contoh lab sheet ya. Ya, ini adalah contoh lab sheet yang Bu Sunia sampaikan ke kalian, yaitu lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada sarung bantal kursi. Ya, boleh oleh siapa di sini dikerjakan oleh Ibu Sunia ya. Oke, yang pertama tadi ada pengertian sulaman fantasi dulu, yaitu informasi kompetensi dasar yang akan dikerjakan, yaitu sulaman fantasi. Di sini Bu Sunia sudah memberikan sulaman fantasi adalah jenis sulaman berwarna yang menggunakan macam-macam tusuk hias, ya. Dan kurang lebih tusuk hias yang digunakan adalah 3 macam tusuk hias dengan 3 warna benang. Itu adalah definisi dari sulaman fantasi. Nanti kalian tambahkan dengan ciri-ciri sulaman fantasi. Apa sih ciri-cirinya? Nah, itu adalah informasi dasar mengenai sulaman fantasi. Kemudian langkah berikutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada saat kita membuat sulaman fantasi, yang pertama adalah alat tulis, karbon jahit ya. Untuk apa ini dua alat ini? Yaitu untuk membuat desain ya,
untuk membuat desain dan mengutipnya pada bahan yang kita akan hias. Kemudian ada jarum tangan, ya. Ada pembidang atau pemidang, ya. Pembidang atau pemidang boleh, ya. Kemudian ada gunting. Guntingnya nanti ada dua macam, yaitu gunting kain dan gunting kertas. Kemudian berikutnya adalah meteran, ya. Udah tahu dong fungsi meteran. Apa itu untuk meteran? Bukan untuk mengukur tinggi badan, ya, tapi untuk mengukur. Nah, untuk mengukur apa yo? Oke, berikutnya adalah bidal atau tudung jari. Ayo, siapa yang tidak tahu fungsi bidal, ya, atau tudung jari? Nah, kalau Bu Sunia sering ketusuk tuh, sehingga harus harus menyediakan bidal atau tudung jari. Berikutnya adalah benang sulam. Dan yang terakhir adalah kain yang ingin dihias. Oke, anak-anak ibu kelas 11 busana. Dari ke-9 alat dan bahan ini, kalian tentu tahu yang mana yang merupakan bahan dan yang mana merupakan alat. Ya, boleh nanti disebutkan. Di akhir sesi nanti akan ibu tanyakan mana itu yang bahan dan mana itu yang alat. Lanjut, yaitu ini contoh-contoh alat yang tadi digunakan, ya. Di sini ada gunting, ada dua gunting yang tadi Bu Sunia bilang, ada gunting benang dan ada gunting bahan, ya. Ada rudder, ada pembidang, ini contohnya bidal, ya. Ini ada alat tulis, ya. Oke, ini adalah tempat jarum dan ini adalah karbon. Baik, kita lanjut ke langkah membuat sulaman fantasi. Yang pertama adalah membuat desain atau motif hiasan, ya. Motif atau desain hiasan ini yang dibuat harus sesuai dengan benda yang akan kita hias, ya. Baik itu secara ukurannya ataupun posisinya. Ya, mungkin kalian di pelajaran dasar desain sudah tahu dasar-dasar desain itu bahwa ada desain pusat, ya, ada desain sudut, ada desain tepi. Nah, disinilah kalian mengaplikasikan yang sudah kalian pelajari di pelajaran dasar desain waktu kelas 10. Kemudian yang kedua yaitu memindahkan desain atau motif pada kain dengan menggunakan karbon jahit. Itu adalah langkah yang kedua, ya. Bu, bisa nggak memindahkannya dengan misalnya dengan pensil atau dengan pulpen yang sudah tidak nyata tanpa harus menggunakan rubber? Boleh, ya, boleh. Nah, ini adalah contoh desain dan contoh yang sudah dikutip. Nah, ini adalah cara memasang pembidang, ya, cara memasang pembidang. Kebetulan kalau dilihat dari contoh ini ininya motifnya di sudut, ya. Oke, ini contoh dari desain, ya. Contoh dari desain yang tadi di langkah pertama membuat desain. Ibu berikan dua contoh. Yang pertama adalah untuk hiasan sudut dan yang kedua untuk hiasan tepi, ya. Oke, lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu setelah kita memindahkan desain pada bahan, tentunya kita harus sebelum kita mengerjakan bagian motif, kita memasang dulu pembidang pada kain yang akan dihias. Yang tadi, ya, yang diilustrasikan di foto tadi. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengerjakan bagian motif dengan tusuk hias yang sudah dipilih. Nah, artinya ingat kembali lagi tadi di awal bahwa sulaman fantasi itu adalah sulaman yang menggunakan 3 macam tusuk dasar hias, ya, dengan 3 macam warna benang. Nah, di sini ada berarti pada saat kamu melakukan langkah yang berikut ini adalah ingat ada 3 tusuk dasar hias yang dipilih, ya. Yang berikutnya setelah kita membuat tusuk dasar, ya, tentunya sudah selesai. Baru yang terakhir adalah mengemas, atau di sini dikatakan bahwa produk yang sudah selesai dikemas rapi agar tidak rusak.
Nah, tentunya hal ini dilakukan apabila kalian akan siap jual, ya. Ibu berharap produk-produk yang kalian buat ini nanti diaplikasikan di pelajaran kewirausahaan atau produk kreatif dan kewirausahaan di PKKWU. Lanjut, ya. Setelah kita mengemas, baru kita melihat hasilnya. Ini contoh dari desain sulaman fantasi, ya, sulaman fantasi yang sedang dikerjakan oleh seseorang, ya, dengan berapa macam tuh? Ayo kita amati, ada berapa warna di situ, ya. Oke, lanjut ke sekarang langkah apa saja yang harus ada di lab sheet yang kalian buat nanti. Yang pertama tentunya cover atau judul. Yang tadi Bu Sunia buat itu tadi, ya. Yang pertama itu ada membuat sulaman fantasi pada sarung bantal kursi. Namanya Sunia, ya. Karena Bu Sunia tidak di kelas 11, jadi Ibu tidak kasih nama, tidak dikasih kelas. Oke, kemudian ada definisi dan contoh gambar, ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan, desain yang dibuat, dan langkah-langkah kerja yang mengerjakan sulaman fantasi, serta hasil atau gambar hasil yang dibuat nanti di foto. Oke, kemudian berikutnya di tujuan pembelajaran awal tadi, ya, di awal Ibu menyampaikan bahwa kita punya tujuan pembelajaran apa sih yang harus nanti kalian kerjakan. Yang pertama adalah buatlah lab sheet pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk, ya. Yang kedua yaitu buatlah desain produk yang akan dibuat. Yang ketiga adalah buatlah desain sulaman fantasi untuk produk yang akan dibuat. Nah, ketiga tugas ini nantinya kalian akan setorkan ke dalam GCR, ya. Nanti diupload di GCR seperti biasanya. Jadi ada 3 tugas, ya, Nak, ya. Yang pertama membuat lab sheet, yang kedua adalah membuat desain produk. Ingat, desain produk. Produk yang akan dibuat kamu desain. Yang namanya desain itu harus ada ukurannya. Ada ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kalian menentukan produknya, baru membuat desainnya. Desain untuk sulaman fantasinya. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan, ya. Nah, untuk saat ini tugasnya adalah tugas 1. Tugas yang pertama, karena KD-nya adalah KD pertama, yaitu pembuatan lab sheet sulaman fantasi pada suatu produk. Oke, kelas 11 busana, ya. Ibu berharap kalian semuanya sehat selalu, ya. Terus bergembira, ya. Terus memberikan energi positif pada tubuh kita, ya, pada jiwa kita, sehingga mudah-mudahan dengan kita selalu berpikir positif, bergembira, segala penyakit akan jauh dari kita semua. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai apa itu job sheet? Sudah paham? Nah, setelah kalian menyimak materi tentang apa itu job sheet dan bagaimana teknik pembuatannya, ya, sekarang kalian silahkan mengerjakan job sheet tersebut, ya. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan melalui my work kamu masing-masing di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu tentang pembuatan sulaman fantasi pada suatu produk. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di